Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas 10 RPL. Di sini saya ingin melakukan tugas remen saya yang kedua. Nah, pertama-tama kita buka SAM terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita start di MySQL. Nah, ada error, tapi mari kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka Navigator. Setelah selesai, nah sebenarnya saya diberi 6 soal dari tugas remet saya. Nah, yang pertama, saya disuruh untuk membuat database, dan yang kedua, saya perlu membuat tabel. Dan yang ketiga, saya perlu menambahkan kolom dalam tabel tersebut. Dan yang keempat, saya perlu mengubah apa yang telah saya tambahkan ke tabel dan saya ubah itu. Dan yang kelima, saya perlu insert 10 data. Dan yang terakhir, saya harus mengurutkan data-data tersebut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, maka dari itu, ayo kita mulai. Pertama, kita tekan dulu new query. Kita akan bikin database ya teman-teman. Maka dari itu, kita pakai perintah create. Create berarti membuat ya. Nah, nama database kita remet tulis tuh. Di sini kita tidak boleh pakai spasi ya teman-teman, soalnya bisa error. Nah, setelah selesai, kita show database kita. Pakai S ya teman-teman, itu soalnya database itu pastinya banyak ya. Kalau cuma tanpa S biasanya error. Nah, ini dia database yang baru saja kita buat dan berhasil. Berikutnya kita harus memakai database terlebih dahulu menggunakan perintah use. Use remet tulis 2. Nah, kita run. Berhasil. Berikutnya untuk soal kedua kita create table ya teman-teman. Pakai perintah yang sama, create membuat, bedanya di sini table and database. Nama tabel kita kali ini namanya siswa ya teman-teman. Pertama, dalam tabel itu harus ada username. Username kita pakai varchar, yaitu tipe data yang bisa menampung angka maupun huruf dengan limit 255 kata. Berikutnya ada password. Password kita juga menggunakan tipe data varchar ya teman-teman. Soalnya password umumnya rumit, jadi kita pakai varchar yang bisa mengandung angka dan huruf. Kemudian ada ID level. ID level kita pakai tipe data integer ya teman-teman, yang berarti tipe data yang hanya bisa menampung angka dan limitnya 11. Nah, setelah selesai kita run. Nah, di sini kan ada tulis oke, akhirnya berhasil ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita harus tambahkan satu kolom lagi menggunakan alter. Alter berarti mengubah ya teman-teman, mengubah tabel siswa. Add berarti tambah, karena kita mau tambah kolom ya teman-teman. Kita tambah email menggunakan varchar, soalnya email kan menggunakan huruf. Kita pakai 2. Setelah selesai kita run ya. Nah, ini udah. Ayo kita coba describe dulu teman-teman. Kita describe artinya mendeskripsikan tabel siswa ini. Nah, itu ada kan? Nah, kemudian teman-teman soal saya yang berikutnya itu alter table siswa change.
sebelumnya kita menambah, sekarang kita mengubah. Add, menambah, change, mengubah. Kita mengubah email menjadi email integer. Kemudian kita run. Dan berhasil. Kemudian kita describe lagi. Ayo kita lihat. Tada! Ini integer. Oke. Setelah selesai, kita insert data ya teman-teman. Insert 10 data. Datanya saya ambil dari nama teman-teman sekelas saya. Di sini pakai insert yang berarti menginput. Kita insert into siswa, menginput ke siswa. Dan value ini angka nominalnya yang nilainya. Nah, nilainya kita sebentar. Siswa kita insertnya di ada username dan password. Nah, di sini kita baru isi apa yang mau kita isi ke dalam. Nah, pertama pada nomor absen di kelas saya yang pertama ada Anissa. Untuk yang tipe data varchar, kita menggunakan petik 2 ya teman-teman. Untuk passwordnya kita bikin terserah saja. Terserah. Kemudian kita tutup kurung dan koma. Nah, kita isi lagi. Yang kedua ada Angela. Tutup kurung, koma. Yang ketiga ada Brian. Nah, yang keempat ada teman saya yang bernama Brian. Kemudian yang setelah Brian ada Henry. Sebenarnya saya pun tidak yakin dengan urutannya, tapi intinya nama teman sekelas saya ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 10. Mari kita tarik dan ayo run. Ini artinya berhasil ya teman-teman. Effected row 10 artinya telah berhasil. Ayo kita coba lihat terlebih dahulu dengan cara memakai perintah select bintang from siswa. Select itu berarti apa tuh memilih ya, memilih
tabel siswa kita untuk dilihat. Nah, ini berhasil ya. Di sini ada Anissa, terus passwordnya terserah semua. Nah, berikutnya kita akan ada tadi soal yang ketinggalan. Jadi soal berikutnya itu adalah di sini kan emailnya masih kosong teman-teman. Saya disuruh untuk mengisi email ini dengan nama username ini. Mengisi email dengan username nama teman-teman saya. Sebelumnya kan email menggunakan tipe data varchar, kemudian diganti menjadi integer. Nah, sekarang kita ubah lagi menjadi tipe data varchar dengan menggunakan perintah alter table siswa change email varchar. Seperti yang saya jelaskan tadi, alter itu berarti mengubah tabel siswa, mengganti email menjadi email varchar. Kita coba run. Dan tada, berhasil. Nah, setelah selesai kita akan isi ya teman-teman. Kita menggunakan perintah update yang berarti memperbaharui update siswa. Set itu kayak menyetel gitu. Set kita ada siswa ada siswa set kita set ya. Maaf ya teman-teman, soalnya saya juga masih bahas email kita sama dengan username. Ini kita coba. Soalnya kita akan mau ubah email menjadi nama username semua. Jadi nama email sama username itu sama ya teman-teman. Mari kita coba. Oh, ini akhirnya berhasil. Nah, di sini kita salah lagi. Kita coba. Nah, berhasil. Anissa, passwordnya terserah dan emailnya terserah. Untuk ID level saya kosongin karena dalam soal saya tidak disuruh untuk mengisi ID level tersebut, maka dari itu ya kosong. Berikutnya, saya akan mengurutkan dari yang terbesar menjadi terkecil dengan menggunakan perintah select, memilih dari tabel user order by ini berarti mengurutkannya dari DSC ini berarti descending yang berarti dari yang terbesar ke terkecil. Untuk ASC itu dari yang terkecil ke terbesar ya teman-teman. Ayo kita coba. Ada error. Bentar. Harusnya betul ya teman-teman. Order by kita order by DSC saja. Tapi apa yang mau kita urutkan dari semua tabelnya? Nah, jadi kita perlu kasih perintah yang jelas ya teman-teman. Di sini saya mau urutnya yang dari besar ke kecil itu nama mereka ya. Jadi kita order by username. Ayo kita coba. Tabel username. Salah. Ini kita pilih dari nama tabel kita yang berarti nama tabel kita sesuai teman-teman. Kita run. Nah, setelah kita run,
Tada, berhasil teman-teman. Dari awalnya namanya yang dari Angela, huruf A, pertama dalam ajar menjadi yang paling terakhir. Gitu ya teman-teman. Nah, bila penjelasan saya kurang jelas di barisan nomor 33 ini, saya ulangi karena saya sendiri tadi mengalami error. Nah, di sini kita pakai perintah select untuk memilih tabel yang mau kita pakai. Select from memilih dari tabel siswa. Dan order by itu mengurutkannya dari username descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, begitu teman-teman. Gampang banget bukan? Sebenarnya semuanya itu gampang, cuma perlu sering-sering latihan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, apabila ada kesalahan pengucapan maupun dalam sini, mohon maaf ya. Soalnya saya juga sama-sama belajar. Terima kasih.